Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inkan India Riyadi, NIM 135180338. Nama saya Dimas Luki Mahendra dengan NIM 135180003. Nama saya Akil Abdul Aziz dengan NIM 135180002. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai program yang kami buat berbasis GUI. Program ini akan mensimulasikan penyebaran suatu virus dari suatu kota dan kota yang lainnya dalam berbentuk graf, kemudian sesuai dengan hari yang dimasukkan. Untuk menyelesaikan program ini, kami menggunakan algoritma Breadth First Search. Algoritma ini ditujukan untuk pencarian jalur. Untuk menggunakan algoritma ini, pertama kita mengunjungi suatu simpul, katakanlah simpul V. Kemudian kita mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul V terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah kunjungi simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, demikian seterusnya. Algoritma ini akan menghasilkan suatu simpul yang merupakan solusi dari pencarian algoritmanya tersebut. Yeay. Lalu mulai dari mana, Kil? City. Nah, sebentar ya. Pada program kami membuat kelas bernama City dan juga ada City Graph. City Graph adalah bentukan grafnya dari city-city yang ada. Nah, pada city itu sendiri terdapat atribut bernama nama kota, populasi, lalu hari terinfeksi. Lalu apa lagi sih? City Graph langsung ya. Langsung ke City Graph. Kita mempunyai atribut bernama City Store yang menyimpan kota-kota tersebut. Lalu connection yang menyimpan koneksi antara kota 1 dengan kota 2 yang mana mereka berarti berhubungan, ada jalurnya. Lalu ada juga chance, yaitu dia seperti peluang orang yang terinfeksi untuk berpergian ke kota selanjutnya yang berhubungan. Nah, lalu yang terakhir itu juga ada atribut dan, yaitu untuk mengecek apabila misalkan dari kota A ke kota B jalurnya sudah dicek bahwa orang yang mengantarkan virus tersebut sudah lewat jalur tersebut. Nah, lalu mungkin langsung ke simulasinya kali ya, Kil. Oke. Jadi dalam implementasinya kami menggunakan BFS seperti yang tadi dijelaskan untuk melihat apakah sebuah kota menginfeksi kota yang lain dan seterusnya. Pertama, akan diinisialisasi sebuah queue untuk implementasi BFS ini. Karena ada city tempat virusnya mulai, semua kota-kota yang berhubungan dengan kota pertama tersebut akan di-add ke queue dengan format kota asal dan kota tujuan. Itulah yang dimasukkan ke queue. Lalu selama queue belum kosong, queue akan di DQ satu-satu, dan setiap kali di DQ akan dicek apakah kota asal ke kota tujuan tersebut jika dimasukkan ke rumus persebaran virusnya, yaitu S, yang menggunakan fungsi logistik untuk menghitung jumlah orang yang terinfeksi dalam suatu kota dalam jangka waktu hari tertentu sejak hari pertama dia terkena virus. Maka akan dicek apakah kota A menginfeksi kota B. Jika iya, maka di MSAGL akan diubah warnanya. Dan seterusnya, setelah dia mengecek A dan B, dia akan mengecek semua. Jika B terinfeksi oleh A, dia akan mengecek semua kota yang bertetangga dengan B. Lalu B dengan kota-kota tetangganya sebagai pasangan akan di-add ke queue. Sedangkan jika A tidak menginfeksi B, ini tidak dilakukan. Jadi semua kota akan dicek, dan walaupun A sudah menginfeksi B, tetap ada kemungkinan dicek jalur lain, yaitu misal A menginfeksi C terlebih dahulu, lalu C menginfeksi B. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, membuka file coronavirus.x. Kemudian pencet let's get started. Pertama, kita memasukkan data populasi dan data peta. Untuk data populasi, kita masukkan jumlah kota dari range 1 sampai 20, nama kota virus yang dimulai. Sedangkan peta, kita masukkan jumlah trip dalam peta tersebut. Untuk format populasi, pertama adalah jumlah angka dan kota virusnya. Kemudian diisi sesuai populasinya. A 2000, kota B 5000, dan kota C sebesar 6000. Untuk peta, pertama kita menuliskan jumlah trip pada suatu peta. Pada line pertama yaitu dari kota A ke kota B sebesar 0,5 peluangnya. Ke line kedua A ke C sebesar 0,4 dan trip ketiga yaitu dari kota B ke C dengan peluang sebesar 0,6. Kemudian kota keempat dari C ke A dengan peluang 0,5. Kemudian klik submit. Masukkan jumlah hari sesuai yang diinginkan dan klik simulate. Ini menampilkan graf MSAGL sesuai hari dengan inputan data yang sebelumnya. Ini adalah hari ke-7. Berikut merupakan hari ke-11. Bisa dilihat semua penyebarannya sudah terlaksana. Dan di hari ke-9, dan kita bisa balik sesuai dengan hari yang kita mau. Sekian.